Kita itu travelingnya kan jauh sekali, mengikuti rotasi bumi, mengikuti perputaran bumi. Bumi berputar pada porosnya. Jadi yang langit yang kita lihat di pagi hari sama langit yang kita lihat di sore hari di atas kita itu sudah langit yang adalah sifat baqa'nya Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang saya cintai, alhamdulillah kita duduk bareng kembali di majelis ini untuk melanjutkan materi pelajaran kita tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita bahas tentang sifat qidam dengan dalil-dalil yang telah disuguhkan oleh musannif dalam kitab ini. Sekarang kita lanjutkan pada sifat selanjutnya, sifat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa a'ada alaina min barakatihi wa barakati ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu te sifat ats-tsalitsatu kang kaping 3. Al-wajibatu kang wajib lahu kedue Allah Ta'ala al-baqa'u iku sifat baqa' langgeng. Wa ma'nahu utai maknane al-baqa' adamul akhiriyati iku ora onone bangsa akhir lil wujudi kedue wujude Allah. Fa makna kaunillahi mongko utai maknane anane Allah Ta'ala baqiyan iku zat kang langgeng, iku annahu sak temene kelakuan iku la akhira ora ana akhir iku maujud li wujudihi kedue wujude Allah. Aila yadra'u tegese ora anyar teko alaihi ing atase Allah al adamu apa ora ana. Kita sekarang membahas sifat yang ketiga, yakni sifat al-baqa', kekal. Terkadang dalam penggunaan bahasa Indonesia itu kata kekal itu digunakan untuk sesuatu yang baru. Ada orang mengatakan cintaku padamu kekal abadi. Itu dalam penggunaannya, tetapi padahal pada kenyataannya tidak kekal, pasti akan ada akhirnya. Kekal yang dikehendaki dalam sifat baqa', sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maknahu adamul akhiriyati lil wujud. Makna dari baqa' adalah adamul akhiriyah, tidak adanya akhiran pada wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Famakna kaunillahi ta'ala baqiyan annahu la akhira li wujudihi ta'ala ay la yatra'u alaihil adam. Makna Allah kekal itu tidak ada akhir pada wujudnya Allah, dalam artian wujud Allah tidak pernah tersentuh oleh adam atau ketiadaan. Kita kembali kepada kemarin bab qidam.
kemarin sudah dijelaskan bahwasanya sesuatu itu hanya ada dua kemungkinan, qidam apa kudus, dahulu tanpa permulaan apa baru dengan permulaan. Tidak ada wasithah bainahuma, tidak ada yang menengah-nengahi antara qidam dan kudus. Yang qidam itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kudus itu seluruh makhluk. Kalau diistilahkan dengan bahasa penjelasan kita disebut dengan hawadits atau sesuatu yang baru. Kemarin saya jelaskan dengan perumpamaan pulpen ini. Pulpen ini dari satu titik awal itu dimulai oleh ketiadaan. Apa yang ada pas di tangan saya ini tiada, baru wujud itu dimulai. Adanya dimulai dari ujung sini. Ini hawadits. Setelah itu hawadits ada. Ini adalah eksistensi wujudnya hawadits. Panjangnya pulpen ini. Tetapi pada akhirnya wujudnya hawadits ini tetap akan berakhir. Di ujung yang satu ini adalah akhir dari hawadits. Maka setelah wujudnya berakhir, hawadits akan kembali tidak ada. Saya sering mengatakan kalau saya bilang hawadits itu sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu ya kullu ma siwallah, segala sesuatu yang selain Allah itu sesuatu yang baru atau disebut dengan alam itu. Jadi alam itu bukan kita hanya melihat pemandangan itu alam atau alam pedesaan, gunungan, tidak. Kita ini alam. Hewan alam. Karena semuanya adalah selain Allah. Juga disebut hawadits, sesuatu yang baru. Sesuatu yang wujudnya dimulai dari tidak ada, kemudian ada. Terus kemarin kita jelaskan di sifat wujud, pasti ada yang membuat. Hawadits pun pula berarti kita sebut makhluk gitu. Dengan segala karakternya. Kita bentuk jirim atau zat yang semacam ini. Ada hawadits atau makhluk bentuknya seperti air, zat cair. Lihat itu, air itu sesuatu bisa mengalir, bisa untuk membersihkan badan kita. Masuk ke air bisa. Ada seperti bumi padat semacam itu, ada seperti oksigen udara. Semuanya ini adalah hawadits, bentuk ruang yang ditempati oleh sesuatu yang berbentuk jirim atau zat seperti saya. Ini adalah ruang, ini adalah makhluk. Mungkin kalau kita menganggap sesuatu yang kosong itu tidak ada, itu ada ruang di situ. Termasuk zaman, masa, itu adalah makhluk dengan karakternya sebagai tempat untuk eksistensi wujudnya hawadits seperti kita. Masa seumpama saya itu oleh Allah dikasih jatah untuk eksis wujud saya mulai lahir sampai meninggal itu seumpama 70 tahun seumpama, maka ada rentang masa atau zaman yang di situ saya bisa hidup untuk wujud saya, keberadaan saya. Itu baru saya. Nah, kalau seluruh alam semesta Allah menciptakan sesuatu untuk wujudnya, eksis wujudnya, itu kan ada yang dalam jangka waktu itu sangat lama sekali. Dunia ini, bumi, langit, bintang-bintang, itu kan wujudnya dimulai sudah sangat lama untuk eksisnya. Seandainya itu kita buat
bentuknya itu panjang, sangat panjang, tapi sepanjang apapun tetap ada mulainya. Itu adalah hawadits. Nah, pada akhirnya sepanjang apapun tetap ada akhirnya. Ada titik akhir di mana nanti hawadits itu akan kehilangan eksistensi wujudnya, dan itulah adalah alam hawadits. Allah tidak tersentuh ke dia. Nah, kalau kemarin di Idam kita membayangkan wujudnya kapan, tidak bisa. Begitu pula akhirnya kapan, sampai kapan tidak akan ketemu. Karena di otak kita, di akal kita membayangkan sampai kapan, itu pasti ada akhiran, ada berakhirnya. Allah pencipta alam semesta, pemilik kita, subhanallah. Kita itu kalau berpikir masalah ciptaan Allah, semampu kita itu pun tidak akan pernah mampu menjangkau seluruh ciptaan Allah. Apa yang kita tahu dari alam semesta ini dan apa yang tidak kita tahu itu jauh, paham ya? Apa yang kita tahu dari alam ini dan yang tidak kita tahu itu tidak ada apa-apanya. Kita itu tahunya hanya sedikit. Loh, kita hidup di atas tanah, di muka bumi ini, kita tidak merasa kok kalau kita itu setiap hari itu diajak jalan-jalan sama bumi, itu kan tidak merasa. Kita itu travelingnya kan jauh sekali, mengikuti rotasi bumi, mengikuti perputaran bumi. Bumi berputar pada porosnya. Jadi yang langit yang kita lihat di pagi hari sama langit yang kita lihat di sore hari di atas kita itu sudah langit yang berbeda. Karena bumi berputar. Yang kita lihat di atas kita di siang hari dan di malam hari itu sudah langit yang berbeda. Belum lagi nanti kalau bumi mengitari matahari yang butuh 365 hari 1 tahun setiap satu putaran. Itu kan sudah jauh kita. Traveling kita itu kan sudah jauh. Belum lagi nanti kalau matahari itu berputar mengelilingi Bima Sakti yang dalam ilmu ketahuan dikatakan seluruh yang mengorbit itu mengikuti matahari butuh 1 kali putaran 308 juta tahun. Itu subhanallah, kecil sekali kita itu. Jadi maha besar Allah sang pencipta. Biar kita tahu Allah itu maha kuasanya, maha besarnya sungguh. Bahkan sampai sekarang pun kan secanggih-canggihnya manusia, ya memang manusia itu milik Allah. Allah hanya akan mengizinkan manusia mengetahui apa yang Allah kehendaki untuk diketahui oleh manusia. Tidak tahu batas alam semesta sampai sekarang itu kan tidak tahu. Jadi ini adalah sifat baqa'nya Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semuanya berakhir, fana, rusak, yang baqa hanyalah zat Allah Subhanahu wa taala tanpa akhir. Kok bisa? Itu Tuhanmu, jangan samakan dengan dirimu. Makanya orang-orang kok menyembah selain Allah itu ya na'udzubillah, memang oleh Allah tidak dikasih hidayah. Kadang pengetahuannya lebih dari kita tapi tidak dibuka. Itu bakok Allah adamul akhiriyah illa yatra'u alihil adam, tidak pernah tersentuh ketiadaan. Ini dalam eksistensi wujud. Jadi kita tidak bisa membayangkan Allah itu seperti pulpen ini. Yang bisa kita bayangkan seperti pulpen ini adalah hawadits, ada permulaan, ada akhiran. Sepanjang apapun pasti hawadits itu ada titik mulai dan ada titik
berakhir. Bahkan dunia ini pun nanti ada titik akhirnya. Sama, karakternya sama seperti kita. Kita ada awalnya, ada akhirnya. Hewan ada awalnya, ada akhirnya. Tumbuhan ada awalnya, ada akhirnya. Semuanya sama. Wa wajhu utai wajahi ai sababu hudusihi bijawazil hukil adami lahu, ya. Dalam artian jika, ya. Wadalilu utawi dalil ala baqaihi ta'ala ing atase baqai Allah taala iku annahu satamani Allah iku lawi jaza lamun wenang ayal haqa ing yento nemoni hu ing Allah apa adamu ora ana lakana mongko yakti ana sapa Allah hadisan iku anyar teko wa wajhu utawi wajahi jawa sababul hudusihi bijawazil hukil adam, tegese dikatakan baru karena bisa tersentuh oleh ketiadaan. Iku anna syai'a sak temene perkara la alladzi kang yatra'u kang anyar teko alaihi ing atase alladzi al-adamu apa adam yantafi iku dadi sepi anhu sangko alladzi al-qidamu apa qidam. Li anna kullama karana sak temene saben perkara tara akang anyar teko alaihi ngatasé kullama al adamu apa ora ana yakunu mongko ana apa wujudu wujude kullama jaizan iku wenang wa kullaman ai li anna kullaman wa kullaman lan sak temene saben-saben wong utawa zat utawa perkara kang kana kangen ana apa wujude kullaman jaizan iku wenang yakunu iku ana apa kullaman hadisan iku anyar teko wa kullu hadisin utai saben-saben perkara kang anyar teko yantafi iku dadi sepi anhu saking kullu hadis apa al-qidamu apa sifat qidam. Waqad taqaddama lan teman-teman wis dingin apa subutul qidami tetapi sifat qidam lahu kedue Allah taala bidalili kelawan dalil kang wis den tutur ning ngarep. Wis. Dalil ini nyusun bahwasanya Allah itu bersifatan dengan sifat baqa, kekal tanpa akhiran, ya, tanpa berakhir. Menyusun dalil begini. Jika Allah mungkin tersentuh ketiadaan seperti hawadits, ya, maka Allah itu baru seperti hawadits, kan gitu, tersentuh ketiadaan, habis wujud, setelah itu hilang, eksistensi wujudnya berakhir, ya. Seandainya seperti itu, yes. Maka baru karena apa? Sesuatu yang tersentuh oleh ketiadaan itu maka pula tidaklah sesuatu yang qidam. Karena wujudnya itu bukan wujud yang wajib, tapi wujudnya adalah wujud yang jaiz. Jadi saya sering bilang sesuatu yang ada itu tadi, kalau selain Allah itu jaizul wujud, bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Kalau dikatakan bisa jadi ada, itu dari ketiadaan ke ada, dan bisa jadi tidak ada dari ketiadaan ke dari keadaan ke tiada, atau dari ketiadaan bisa jadi ada atau tetap tidak ada. Paham? Nah, itu, yes. Dan segala sesuatu yang wujudnya itu adalah jaiz, maka sesuatu itu pasti sesuatu yang baru, pasti sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru pasti tidak qidam. Padahal kemarin dengan dalilnya qidam itu wajib, tidak mungkin tidak qidam. Kalau tidak qidam nanti timbul ada hudus terus berimbas pada tasalsul dan daur kemarin, gitu ya.
Hasilu dalil utai hasil dalil iku antaqula yen ngucap sapa sira ngucap-ngucap idza lam yajib lahul baqa'u bi an kana yajuzu alaihi al-adam. Ngucap idza lam yajib nalikane ora wajib lahu kedue Allah apa al-baqa'u baqa' bi an kana gambarian ta ana sapa bi an kana gambarian ta ana iku yajuzu wenang alaihi ngatasé Allah al-adamu apa ora ana lan tafa mongko yakti dadi sepi anhu saking Allah al-qidamu apa qidam wal qidamu utawi qidam la yashihu iku ora sah apa intifa'uhu sepine qidam anhu saking Allah taala lidalili krana dalil al-mutaqaddimi kang wis dingin bata mongko tetep lahu kedue Allah al-baqa'u apa sifat baqa' wa idza sabata lana likani tetep lahu kedue Allah apa al-baqa'u sifat baqa' istahala mongko muhal alaihi ingatasi Allah turul adami apa anyar tekoni ora ana alfana itu kesisirno alladzi kang huwa kang utai alladzi diddul baqai iku lelawane sifat baqa. Hasilut dalil bahwasanya jika Allah tidak wajib baqa dalam artian bisa jadi Allah itu nanti adam kalau dikatakan semacam itu maka lantafa anhul qidam maka Allah pula tidak qidam jika dikatakan semacam itu. Padahal Allah tidak qidam itu tidak bisa diterima oleh akal, tidak bisa diterima oleh akal dengan penyusunan dalil kemarin. Tidak mungkin yang menciptakan itu kok ada permulaan. Karena apa? Pasti kalau ada permulaan berarti sebelumnya itu ada yang menjadikan dia ada, atau dikatakan muhdits kemarin yang memperbarui atau yang menciptakan. Tidak mungkin. Kalau semacam itu maka sabata lahul baqa. Jadi baqa Allah tidak qidam, tidak mungkin pasti qidam, maka Allah juga pasti baqa. Jika Allah pasti baqa maka hilanglah sifat mustahil. Apa itu? Turul adam ay al-fana, sifat fana sirna. Jadi Allah tidak pernah sirna itu dalam artian wujudnya berakhir tidak mungkin, atau wujudnya tersentuh ketiadaan seperti kita sampean semuanya di alam semesta seperti saya nanti pada satu saat pasti sirna, pasti tidak ada wujud saya di dunia ini. Sampean juga semacam itu. Tidak hanya kita, seluruh alam semesta pada saatnya pasti akan berakhir, karena pada intinya alam semesta itu sama seperti kita. Ada permulaan, ada akhiran, yang tidak hanyalah sang pencipta yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sifat baqa. Yes, kita jangan lupa selalu mohon kepada Allah diberikan kekuatan untuk memahami ilmu semacam ini ya. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.